Berdoa selesai. Baik, selamat siang kelas 11 MIPA 1. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, syukur kalau baik ya. Jadi berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu absensi dulu ya, terlebih dahulu ya. Gede Jayate, Yoga Sumu ya, Ayu Ani Priyantini, Putu Widi Mahesa, Leo Ganesha, Junianta Utama, izin. Redang Walidi, Sila, Sila izin. Wardana, izin ya. Supriyani, Temaja Pramudia, izin tadi ikut kegiatan OSIS ya. Aditya Yoga, Bima Sakti, Ayu Putri, izin. Budiari, Shopee Diantari, Sauca, Tina, Waistera, Budi Neta, izin. Juliawan, apa ya? Beberapa kali sudah apa Juliawan. Dedi Mahendra, izin. Jati Lestari, ya. Carmila Ulan, Martini, Budi Artini, Ocanela, Agus Ariasa, Gita Septia, Sri Septiani, apa ya? Nadila, Leno, Agus Ariantana, ya. Agus tadi sempat WA Ibu ya, ada orang nikah. Kemudian Dika Sastrawan, izin. Dika Suaryasa, ya. Esa Putra, baik anak-anak, karena ada beberapa siswa yang berhalangan hadir ya, dan juga sudah menghubungi wali kelas dan juga selaku guru mapol ya, karena ada keluarga yang menikah ya, tidak masalah ya. Yang izin kita doakan semoga acaranya berjalan lancar, kemudian yang sakit disembuhkan ya, cepat sembuh, kemudian yang apa ini seperti Juliawan itu nanti akan Ibu bina. Oke, demikian. Baik anak-anak, setelah absensi ya, kalian kan tadi sudah mengikuti ya pembelajaran dari jam pertama sampai jam 6 ya. Bahkan ada yang mengikuti OSMK ya, simulasinya ya. Kemudian ada juga yang mengikuti tes uji kompetensi ya, uji tes akademik begitu. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian ya, karena sebelumnya kan kita sudah menyepakati ya keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, tentu ada yang masih ingat apa saja keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 1 yang sudah kita sepakati? Nah, coba tangannya satu orang anak. Yang pertama apa? Ya, Leno. Ocha ya, sama Ocha. Ya. Semua anggota kelas Ya, semua anggota kelas
kemudian di kelas 11 MIPA 1 itu adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi di awal tadi kalian sudah melakukan doa ya, doa bersama itu sebagai wujud ya atau implementasi dari keyakinan kelas yang pertama. Kemudian yang kedua, apa keyakinan kelas yang kedua? Ya, Bunda Agus. Semua anggota kelas senantiasa bergotong royong. Ya, semua anggota kelas itu senantiasa bergotong royong. Jadi nanti dalam proses pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi dalam kelompok ya. Jadi diharapkan di situ nanti akan ada kerjasama ya, gotong royong ya. Kemudian yang terakhir, ya coba Tina. Semua anggota kelas menunjukkan sikap mandiri. Semua anggota kelas itu menunjukkan sikap mandiri. Ya, nanti implementasinya ya. Kalian nanti kan selesai proses pembelajaran begitu berakhir ya, proses diskusi kemudian juga presentasi, Ibu akan mengajak kalian untuk mengikuti tes akhir ya. Nanti akan ada game quizzes. Jadi Ibu berharap kalian mengerjakan secara mandiri. Oke, ya. Jadi Ibu berharap keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati bersama itu memang sudah terlaksana dengan baik di kelas ini. Baik anak-anak, tentu dengan rutinitas hari ini kalian cukup merasa penat ya. Sebentar. Merasa penat, kemudian merasa juga capek, lelah ya. Karena tadi sekali lagi ada yang mengikuti simulasi OSNK, kemudian ada yang mengikuti tes instrumen akademik ya. Bahkan ada juga yang mengikuti pembelajaran secara daring ya Nana ya. Nah, semua rutinitas itu mungkin mengakibatkan kalian itu merasa capek, pegel, lelah begitu. Mari kita bersama-sama melakukan relaksasi dengan teknik stop. Jadi silakan kalian mengambil posisi ternyaman. Ya, silakan duduk di posisi yang paling nyaman. Selanjutnya kalian ikuti ya, ikuti arahan yang terdapat pada video yang akan Ibu putarkan sekali lagi. Siap anak-anak? Siap. Sebentar Ibu akan putarkan, ikuti arahan yang terdapat dalam video. Sudah? Siap? Siap. Baik. Silakan ikuti. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak menunduk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher,
punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke 10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik, sudah selesai ya. Latihan kita. Setelah kita melakukan relaksasi tadi ya dengan teknik stop, ini kan sudah beberapa kali kita lakukan juga di kelas ini ya. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti relaksasi dengan teknik stop tadi? Yes. Gimana? Ngantuk katanya ya. Karena dari pagi mungkin beraktivitas ya, saking lelahnya ketika kita melakukan relaksasi ya, melakukan peregangan-peregangan otot ya, melepaskan semua beban, rasa ngantuk ya, itu alami. Kira ya, ada lagi yang merasakan hal lain? Ya, coba kita. Iya, setelah relax ya, semua beban terasa diangkat ya. Jadi ini fokus ya dalam proses pembelajaran nanti sebentar lagi begitu. Ada lagi selain itu? Sudah ada dua pendapat? Sama? Yang lainnya sama? Iya. Jadi tujuan diadakannya relaksasi dengan teknik stop pagi ini sebenarnya adalah untuk mengembalikan ya fokus kalian gitu ya, terutama yang tadinya sudah merasa kelelahan, mumet, sumpah begitu ya, karena tugas-tugas yang diberikan begitu kalian diajak untuk relaksasi itu berharap nanti akan kembali fokus ya untuk menerima pembelajaran. Oke, jadi itu tujuan diadakannya relaksasi dengan teknik stop. Baik anak-anak, sebelumnya ya kita kan sudah mempelajari materi apa? Tentang apa? APBD, APBN. Kemudian selanjutnya? Iya, pajak kan gitu ya. APBD dan APBN. Kemudian lanjut mempelajari tentang pajak. Nah, untuk materi pajak, kita kan sudah bahas bersama ya sampai akhir. Nah, selanjutnya pada saat itu Ibu juga pernah menyampaikan kepada kalian bahwa pajak itu merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Ya, kira-kira berapa persen itu? Masih ingat? Hampir 70% lebih, ya kan? Penerimaan negara berasal dari sektor pajak, kan begitu? Nah, pajak itu ada yang kegiatannya berasal dari dalam negeri dan ada di luar negeri. Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian, kira-kira ya, kok sampai satu negara itu menerima penerimaan pajak sampai sebesar 70% lebih? Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Iya,
Jadi coba kegiatan ekspor dan impor anak. Kegiatan ekspor dan impor. Dari kegiatan itu baik negara yang melakukan kegiatan ekspor maupun negara yang melakukan kegiatan impor, mereka masing-masing akan menerima penerimaan dari sektor pajak. Kan demikian ya. Nah, kira-kira negara yang melakukan kegiatan ekspor impor itu apakah memiliki hubungan yang baik? Misal, itu contoh negara kita Indonesia, ya ekspor misalnya gandum ke Malaysia. Ketika kita melakukan kegiatan ekspor ke Malaysia, apakah negara Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara Malaysia? Ya, tentu ya. Karena negara yang terlibat perang itu tidak mungkin melakukan kegiatan tersebut. Ya, hanya negara yang memiliki hubungan baiklah yang memiliki yang bisa melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan hubungan kerjasama. Ya, baiklah anak, hari ini kita akan membahas materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Ya, ini ya. Jadi KD 3.8 itu terkait dengan kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning gitu ya, dan media yang kalian nanti pilih sendiri, boleh dapat menjelaskan pengertian, manfaat, dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional minimal 3, serta dapat menyajikan hasil analisis bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dapat? Diingatkan sekali lagi, di sini model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning ya. Nah, dalam model pembelajaran ini akan ada sintak-sintaknya anak. Jadi di sini ibu akan melakukan orientasi siswa yang memberikan kalian permasalahan yang nantinya akan kalian jawab secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi nanti kalian diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok berdasarkan pengelompokan siswa itu berdasarkan gaya belajar kalian. Karena sebelumnya kan kalian sudah dipetakan ya dengan menggunakan instrumen diagnostik begitu. Jadi kalian sudah dipetakan berdasarkan gaya belajarnya. Jadi nanti akan ada kelompok auditori, kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Kemudian yang ketiga, membimbing pendidikan individual maupun kelompok. Jadi peran ibu di sini nanti akan membimbing ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dalam proses menganalisis dan mengevaluasi, kalian nanti akan mengikuti tes akhir dengan game quizzes. Oke, selanjutnya biar kalian lebih semangat lagi ya. Tadi kan sudah fokus nih dengan teknik stop. Sekarang biar kalian lebih semangat lagi. Silakan berdiri, kita melakukan SDG. Masih ingat untuk semangat? Masih ya? Oke. 11, MIPA 1, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kok sepertinya banyak sekali ya? Kita ulang sekali lagi ya. Siap? Kita ulang sekali lagi. Oke.
negara lain juga melakukan hal yang sama. Iya, sudah dipastikan itu sudah. Karena logikanya itu tidak ada manusia satupun ya yang bisa hidup sendiri, ya tidak. Apalagi dalam bentuk satu negara. Oke. Kemudian yang kedua, apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara kita dengan negara lain? Ya, kegiatan ekspor impor, oleh kegiatan perdagangan. Ya, benar sekali. Selanjutnya, apa kaitannya kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh suatu negara dengan besarnya penerimaan dari sektor pajak? Yo, coba katanya siapa bisa? Ya, jadi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh negara lain ke negara Indonesia itu berpendapat menambah penghasilan negara utama dengan sektor pajak. Ya, dapat menambah ya penghasilan negara dari sektor pajak. Jadi logikanya di sini negara lain ya melakukan kegiatan apa? Ekspor ya. Ekspor apa impor? Hah? Ekspor ke negara kita. Tadi kita impor kan? Gimana ini? Ekspor. Kalau kita melakukan kegiatan impor, berarti kan kita mendatangkan barang dari luar. Nah, otomatis barang yang udah berasal dari negara lain itu akan dikenai apa? Pajak. Itu otomatis akan menambah penerimaan negara. Iya tidak? Oke. Baik anak-anak, Ibu rasa pemahaman awal kalian terkait tentang kerjasama ekonomi internasional itu sudah bagus sekali ya. Jadi sudah mampu menjawab pertanyaan tadi. Nah sekarang silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan pemetaan yang sudah Ibu share pada WA group kemarin. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6. Silakan bentuk kelompok 1 dan 2 sudah? Ya, itu untuk kelompok
bawah headset boleh digunakan ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4 sebentar kalian akan ibu bagikan gambar ya. Silakan diamati gambar tersebut. Selanjutnya kalian silakan membaca teks bacaan yang terdapat pada link tersebut. Sekarang linknya ibu share juga. Nah, ini untuk kelompok 3 dan 4 ya. 3 dan 4 ibu bagikan gambarnya. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, selanjutnya untuk kelompok 5 dan 6. Untuk kelompok 5 dan 6 ya. Kalian nanti membaca modul ya yang ibu share pada WA group. Lanjut kalian mencatat hal penting ya atau indikator penting yang terdapat pada modul tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kalian mencatat pada kertas berwarna atau post-it, kemudian menempelkannya pada kertas manila yang sudah ibu sediakan. Itu untuk kelompok 5 dan 6. Bagaimana? Paham ya? Mana kelompok 5 dan 6? Ya. Sebentar. Kalau ada pertanyaan sebentar ya. Kelompok 1 dulu itu kan klik aja linknya itu. Iya, boleh. Baik, kita perhatikan sesuai petunjuk ini ya. Ibu ulangi, untuk kelompok 1 dan 2 kalian nanti akan klik link yang ibu bagikan itu ya. Boleh yang pertama atau yang kedua. Ya, kalian pelajari apa yang terdapat dalam video. Sudah? Selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4 kalian mengamati gambar yang ibu bagikan. Amati gambar itu, kemudian lanjut kalian membaca teks bacaan yang terdapat dalam link tersebut. Tinggal klik linknya. Sudah? Sedangkan untuk kelompok 5 dan 6 itu kalian membaca modul ajar ya, modul ajar dan lanjut mencari indikator penting dari modul itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Sudah? Terkait pengertian kerjasama ekonomi internasional, kemudian manfaatnya, terakhir bentuk-bentuknya. Sudah? Nah, poin itu kalian catat di post-it. Setelah itu ditempelkan pada kertas manila yang sudah ibu berikan. Bisa? Ya. Sekarang modulnya ibu bagikan ya. Sebentar. Sudah semua mengerti bahkan ajarnya sudah?
dibagikan, ya. Kalian berdiskusi dalam teamwork, ya. Selanjutnya, sebelum itu produk yang harus kalian hasilkan nanti berdasarkan hasil diskusi kelompok, ya. Jadi produk yang dihasilkan nanti untuk kelompok 1 dan 2 kalian akan membuat PPT interaktif. Ya, kemudian kelompok 3 dan 4 kalian akan membuat artikel singkat. Selanjutnya kelompok 5 dan 6 kalian akan membuat video, ya. Video yang diunggah pada kanal YouTube. Nah, setelah kalian mendiskusikan lembar RKPD yang sebentar Ibu bagikan, lanjut kalian membuat penjelasan, ya. Direkam, divideokan, kemudian diunggah di kanal YouTube. Nah, untuk itu silakan kalian kerjakan RKPD berikut ini. Sudah semua menggunakan lembar kelas kerja, kan? Sudah. Kalian Ibu beri waktu maksimal diskusi kelompok itu 20 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada yang belum kalian pahami, silakan bertanya. Ya, sebelum pembahasannya di kertas ini buat boleh di kertas itu nanti baru dipindah di apa? Di kelompok berapa tahun? Oh, 4 artikel ini ya. Ada lagi yang bertanya? Kemudian kalian dengan tiga lembar ya, silakan dibuat lembar pasti yang ini belum tentu kan sama dengan yang ini, silakan di lengkap dulu. Silakan di sumber yang kedua atau dari solusi ya, poinnya kalian juga enakan baik di sini. Oke, ini ya. Oke.
Ada yang kurang paham petunjuk diskusinya? Sudah kan ya? Berdiri, langsung bergerak. Boleh pakai whisper. Sekarang Oma perhatikan waktunya ya. Tadi Ibu nyatakan kalian diskusi selama 20 menit ya. Berarti diskusi berakhir pada pukul ya. Maka lewat 5 menit ya, sudah berakhir diskusinya. Ya, nomor 1 dan 2. Tempel dulu di sini, kemudian kalau kamu sudah selesai, satu orang lari ke sini tempel.
Mohon perhatikan waktunya ya. Oke. Orang sana sudah selesai. Sebentar silakan langsung berangkat. Ayo silakan berdiskusi dengan baik. Kok sepi sekali diskusinya ya? Silakan membahas permasalahan yang ada di LKPD. Semua mencari ya, lakukan literasi baik dengan konten atau bahan ajar yang Ibu berikan, petunjuk tadi, atau mencari literatur yang lain. Silakan.
ini. Ya. Boleh, kalau tidak cukup boleh enggak. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Jadi nanti itu akan tunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ya.
Waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Nah, itu fokus dulu diskusi ya, jangan membuka aplikasi lain. Baik, anak-anak, waktu kalian sudah habis ya untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi sebentar yang Ibu tunjuk untuk presentasi yang pertama, Ibu tunjuk kelompok 1 ya. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Oh maaf, karena kelompok 1 belum siap, mungkin kelompok 2. Kelompok 2 mana? Sudah? Ya. Silakan. Gerakan kelompok 2, Jati dan kawan-kawan, boleh PPT-nya di-share ke Ibu ya. Sudah tadi? Sudah?
Yang sering saja WL jadi sudah. Belum masuk ya? Udah? Oke, sudah. Baik, silakan jadi. Fungsinya di bawah depan. Silakan kita di posisi moderator, penyanyi, kemudian anggota. Satu operator di sini. Baik anak-anak, mohon perhatiannya ya. Sebentar, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Pada kelompok 2, dipersilakan. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Daulay Purnama sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Pemain Lestari sebagai penyanyi. Perkenalkan nama saya Karisma Pindari sebagai penyanyi. Nah, menjadi dokter sebagai anggota. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Untuk materi akan dijelaskan oleh penyaji. Untuk itu saya persilakan. Baik, sebelum memulai presentasi ini, mari kita mengaturkan kalimat terlebih dahulu. Swastiastu. Di sini di RKPD yang diberi oleh Bu Dewi ada 3 soal. Yang pertama yaitu jelaskan definisi kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, identifikasi manfaat kerjasama ekonomi internasional. Dan yang ketiga yaitu jelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dengan benar serta berikan masing-masing contoh konkretnya. Ya, ini soal yang pertama, definisi kerjasama ekonomi internasional. Jadi definisinya itu ya kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Soal yang kedua yaitu manfaat kerjasama ekonomi internasional. Jadi di sini kalian juga bisa baca manfaatnya, yaitu ada yang pertama adanya kemajuan ekonomi di masing-masing negara yang melakukan kerjasama. Jadi contohnya adanya kemajuan ekonomi di masing-masing negara yang melakukan kerjasama itu yaitu contohnya, misalnya di negara A dan di negara B. Di negara A ini bisa membuat kendaraan, sedangkan yang kendaraan B tidak bisa. Tetapi dia sudah bisa menggunakan. Jadi negara B dan negara A ini melakukan impor dan ekspor. Jadinya negara B bisa menggunakan dan negara A juga sudah bisa menggunakan. Manfaat yang kedua yaitu kualitas tenaga kerja semakin meningkat. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat, membuka lapangan kerja baru. Jadi membuka lapangan kerja baru itu contohnya seperti misalnya berkurangnya pengangguran, jadinya yang membuka lapangan kerja baru ini bisa mempekerjakan orang-orang pengangguran. Selanjutnya masuknya modal asing, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Dan yang terakhir itu dapat memperkaya daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional.
Jadi itulah manfaat kerjasama ekonomi internasional dan contohnya. Baik, selanjutnya soal yang ketiga akan dipresentasikan oleh Sophie. Di sini dijelaskan yang ketiga, soal menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dengan benar serta berikan masing-masing contoh konkretnya. Yang pertama itu berdasarkan jumlah negara. Berdasarkan jumlah negara ada bilateral. Bilateral ini kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Contohnya Indonesia dengan Korea Selatan. Dan yang kedua ada multilateral. Multilateral yaitu kerjasama ekonomi yang mengikat antara beberapa atau lebih dari dua negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Contohnya APEC dan OPEC. Dan yang kedua ada kerjasama ekonomi internasional berdasarkan letak geografis. Yang pertama ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Contohnya ASEAN dan APEC. Dan yang kedua ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional merupakan kerjasama ekonomi ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya ASEAN dan APEC. Baik, itulah materi tentang kerjasama ekonomi internasional yang kami bahas. Mungkin dari kalian yang belum mengerti, belum paham, atau mau menambahkan materi yang kami bahas, dipersilakan. Silakan berdiri. Di sini saya ingin bertanya, apakah yang melatar-belakangi suatu negara melakukan hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain? Maaf kalau bisa diulang. Apa yang melatar belakangi suatu negara melakukan hubungan kerjasama ekonomi? Baik, dari kelompok lain, apakah ada yang bertanya? Oke, kalau tidak kita akan bahas soal yang diskusi dan soal yang diberikan oleh Rio. Jadi saya akan menjawab soal dari Rio. Soalnya itu apa yang melatar belakangi suatu negara melakukan kerjasama?
latar belakang kerjasama antar negara, yaitu yang pertama ada adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan, yang kedua ada perbedaan dan persamaan SDP, yang ketiga adanya persamaan nasib, dan keempat adanya perbedaan ideologi. Baik, jika ada yang menambahkan jawaban dari soal yang diberikan video, silakan. Mungkin dari Ibu. Kelompok yang presentasi, kalau aplikasinya sudah bertanya apa sudah bisa sudah. Kalau sudah, sebaiknya silakan dikumpulkan kembali sedikit. Jadi kesimpulannya dari materi kerjasama ekonomi internasional itu, yaitu di sini kita diadakan KKBD ini biar lebih paham dengan apa itu artinya kerjasama ekonomi internasional, apa itu manfaatnya dan bentuk-bentuknya. Di sini juga sudah di PPT kita juga sudah ada pengertian definisinya, manfaat dan bentuk-bentuknya. Jadinya kita tahu apa itu contohnya, contoh kerjasamanya, terus sama dengan pertanyaan Rio, latar belakangi suatu negara melakukan kerjasama. Itu dari kesimpulan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup untuk para pesanti. Om Santi Santi Santi. Ya, baik. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan media PPT interaktif ya. Jadi materi yang dibuat oleh kelompok 2 itu sudah bagus sekali. Kemudian terkait materi yang dibahas juga sudah mengena ya, komplit semua ya. Yang pertama terkait definisi kerjasama ekonomi internasional, kemudian manfaat ya dari kerjasama ekonomi internasional, yang terakhir tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 2. Bagaimana dari kelompok yang sudah presentasi tadi? Ya, dapat kita simpulkan sama-sama sebentar ya terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi materinya. Oke, dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok Jati Lestari tadi, dari kelompok 2 tadi, apa yang bisa kita simpulkan anak-anak dari materi yang sudah dibahas? Yang pertama, definisi kerjasama ekonomi internasional itu apa anak-anak? Ada yang bisa mengulang?
kelompok 2 tadi ya. Jadi mari kita simpulkan bersama terkait dengan materi pembelajaran yang kita bahas hari ini. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan terkait pengertian kerjasama ekonomi internasional? Ada yang bisa? Ya. Coba. Oke. Jadi seperti yang saya perhatikan tadi, kelompok 2, kesimpulan di sini adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara yang satu dengan negara yang lain dengan tujuan untuk dapat meningkatkan atau mendapatkan keuntungan di masing-masing negara. Ya, benar sekali ya. Jadi pendapat dari Tina, jadi kerjasama ekonomi internasional itu secara garis besarnya itu sebenarnya kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih ya di bidang ekonomi ya untuk mendapatkan tujuan bersama sebenarnya ya. Jadi itu perjelas lagi di sini adalah menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan ya tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi ya. Kesejahteraan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian selanjutnya apa manfaat kerjasama ekonomi internasional? Tadi juga kelompok 2 sudah memaparkan ada beberapa manfaat ya. Jadi hampir sama. Jadi yang pertama di sini adalah meningkatkan keuangan negara. Sudah jelas dengan adanya kegiatan ekspor impor yang tadinya dikatakan ada tambahan dalam sektor pajak gitu ya. Berarti itu otomatis akan meningkatkan keuangan negara. Kemudian meningkatkan investasi. Tadi juga kelompok 2 sudah memberikan penjelasan bahwa yang tadinya menganggur kan gitu ya bisa terserap dalam lapangan kerja, ya kan? Berarti itu otomatis dampak dari adanya peningkatan investasi, ya tidak? Kemudian selanjutnya membantu meningkatkan daya saing ekonomi, ya. Walaupun barang yang dihasilkan antara negara satu dengan negara lain sama misalnya, tapi dari sisi kualitas itu belum tentu bagaimana? Sama, ya. Jadi ini nanti akan membantu meningkatkan daya saing. Kemudian menambah devisa, sudah jelas. Kalau negara melakukan kegiatan ekspor ke negara lain ya, negara kita misalnya, itu tentu saja hasil dari kegiatan ekspor yang dilakukan akan mendatangkan devisa bagi negara. Kemudian memperkuat posisi perdagangan, ya, memperkuat posisi perdagangan. Kalau negara kita misalnya memiliki barang yang bermutu tinggi atau punya goodwill ya, otomatis nanti akan bisa membedakan dengan barang sejenis yang diproduksi oleh negara lain. Sehingga di sini kalau negara kita memiliki spesialisasi produk ya, produk spesial yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain, ini tentu saja akan meningkatkan posisi perdagangan negara kita di mata dunia. Kemudian mendorong transfer teknologi. Nah, seperti contoh yang dipaparkan tadi oleh kelompok 2 ya. Misalnya ada satu negara yang tidak bisa membuat sepeda motor itu misalnya, kenapa bisa menikmati atau bisa mempergunakan sepeda motor ini karena ada hubungan baik atau kerjasama ya, ada kegiatan ekspor impor dan sesuai dengan perjanjian biasanya akan ada alih teknologi beberapa tahun ya setelah kegiatan ekspor impor itu dilakukan. Sehingga negara yang tadinya tidak bisa membuat sepeda motor itu karena ada alih teknologi nanti akan apa? Bisa memproduksi kendaraan sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Nah selanjutnya yang ketiga apa yang bisa kalian simpulkan? Yang ketiga ada berapa bentuk kerjasama ekonomi internasional? 4, 5? Ya. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok Jati itu sesuai dengan berdasarkan apa yang pertama? Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti, kan begitu. Kemudian yang kedua berdasarkan letak geografis. Baik, kita simpulkan sama-sama di sini bentuk kerjasama internasional itu sebenarnya ada 4 anak-anak ya. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yang kedua ada kerjasama regional, yang ketiga ada kerjasama multilateral, dan yang terakhir ada kerjasama antar regional. Bagaimana? Bisa dipahami?
Bisa? Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, silakan kalian tetap duduk ya di posisi kelompok boleh. Namun kalian akan Ibu ajak untuk mengikuti tes akhir dengan games quizzes. Namun sebelum itu, apa masih ada materi yang tidak kalian pahami? Ada? Ada tidak materi yang tidak kalian pahami dari yang sudah dibahas tadi? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian mengikuti game quizzes berikut ini. Kita akan persiapkan HP-nya. Ibu kirim linknya di grup ya. Ya, silakan join anak-anak. Bentar. Ya, silakan join. Bisa? Ya, sudah ada 2 orang, 3 orang. Lanjut yang dulu. Sudah ada 11 orang. Ya, 13 orang. Silakan yang dulu. Sudah, ya. Segera join deh. Oke. Bisa dimulai? Bisa ya? Masih bertambah nih. Ada yang belum? Ya. Ayo yoga, segera join. Yoga. Ya. Udah ya? Udah semua ya? Baik, kita mulai. Oke, bisnis ini hanya 5 menit anak-anak ya.
Ayo silakan dikerjakan mandiri ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Silakan untuk mengikuti secara mandiri, fokus dengan soal pada kuis. Tinggal 3 menit lagi.
ada KDP Zera, kemudian Nabila, dan terakhir ada Leda. Ya, jadi untuk hasilnya nanti akan Ibu share pada WA group ya, hasil secara keseluruhan. Anak-anak, selalu mengikuti kuis dengan kuisis? Seru ya? Oke. Baik, setelah kalian mengikuti kuis hari ini, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan refleksi ya terkait pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Materinya apa? Satu orang. Ya, coba. Kerjasama ekonomi internasional. Benar. Kemudian, adakah yang belum kamu pahami? Ada? Sudah dipahami semua indikator dari materi yang dibahas? Sudah, baik, bagus sekali. Selanjutnya, apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, dari awal juga sudah diajak untuk relaksasi ya, kemudian mengingat materi sebelumnya, lanjut juga berdiskusi ya dalam kelompok, kemudian mengikuti kuis ya. Mudah-mudahan ya benar-benar senang dengan pembelajaran hari ini. Kemudian apa kesulitan yang kamu temui dalam pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan? Ada kesulitannya anak? Ketika menyiapkan bahan presentasi ada kesulitan? Ada ya? Ada sedikit kesulitan ya? Jadi apa kira-kira kesulitannya? Waktunya ya? Oke, karena kita dibatasi oleh waktu ya, jadi belajar untuk mengelola waktu dengan baik sehingga waktu yang ditentukan oleh guru dalam diskusi kelompok itu bisa digunakan secara maksimal. Nah, oke, selanjutnya anak-anak mohon berikan tanggapan terkait 3 hal yang patut kalian syukuri untuk hari ini. Ini kaitannya dengan implementasi KSE kesadaran diri ya. Ya. Selama 1 hari ini kalian berkegiatan kira-kira apa? Ada hal yang kalian syukuri? Katakan, apa yang kira-kira bisa kalian syukuri hari ini? Ayo, katakannya. Ya, Mila. Masih bisa tetap fit ya, walaupun pembelajaran terakhir jam ekonomi ya biasanya, lumayan ya, lumayan berat mungkin ya, tapi masih bisa fit. Itu adalah hal yang patut kalian syukuri. Benar sekali. Ada lagi hal lain yang perlu disyukuri? Selain itu? Ada lagi? Selain itu? Udah Agus? Apa lah? Masih bisa nafas ya? Masih bisa nafas, benar. Nanti kalau nggak bisa nafas nanti gawat ya. Kita semua nangis nanti di sana karena nggak bisa nafas. Ada lagi yang lain? Rio mungkin? Apa yang bisa disyukuri Rio hari ini? Mungkin karena hari ini kita bisa berkumpul ini kan ada guru juga menjelaskan ini kan lebih apa? Nah, belajar kan yang Oh iya, pendapat Rio berarti bersyukur karena sudah bertemu di hari ini, kemudian mengalami proses pembelajaran di mana selain diskusi juga kalian dibimbing oleh guru ya, sehingga yang tadinya istilahnya masih abu-abu ya pemahamannya ya, ketika berdiskusi kemudian dijelaskan, disimpulkan bersama-sama menjadi lebih jelas ya pemahamannya tentang materi. Baik anak-anak, jadi saya yakin masih ada banyak hal yang patut kalian syukuri ya. Jadi Ibu berharap dengan pembelajaran hari ini kalian benar-benar bisa memahami ya, kemudian mengikuti tes tadi juga hasilnya maksimal sehingga ilmu yang diperoleh hari ini itu bisa bermanfaat. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Tidak ya? Sudah cukup ya? Ibu mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kalian akan diajak untuk mempelajari materi masih di KD 3.8 dengan indikator yang berbeda, yaitu tentang lembaga-lembaga dalam kerjasama ekonomi internasional. Baiklah anak-anak,
Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu kalian tanyakan ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu pimpin satu orang untuk berdoa. Berdoa menurut saya anak PKN masing-masing, berdoa mulai. Berdoa sukses. Ya, baik, sekali lagi terima kasih atas antusiasnya mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan salam santi. Om Santi, Santi, Santi. Silakan kembali ke tempat duduk kalian, kemudian dirapikan gaunnya. Masih bisa.